Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya yang ada di rumah, sekarang kita akan bertanya-tanya kepada mahasiswa UIN IB khususnya Fakultas Syariah yaitu HTNC mengenai tentang bagaimana mengenai peradaban Islam di masa tabi'in. Oke guys, mari kita tanya-tanya. Let's go. Oke, ini orangnya, mari kita tanya-tanya ya guys. Halo Bang. Halo Bang. Bisa berdiri sebentar Bang? Jadi saya mau bertanya bagaimana peradaban Islam di masa tabi'in Bang? Baiklah Bang, setahu dan pemahaman saya di masa periode tabi'in penegakan hukum Islam dan peradaban hukum Islam ini, di mana tabi'in ini seorang umat muslim yang belajar langsung dari para sahabat ulama rasyidin dan ia menuntut ilmu hukum Islam di mana dengan langsung belajar dengan para tabi'in, para sahabat. Nah, di dalam penegakan hukum Islam dan peradaban Islam di masa tabi'in ini, mereka menggunakan namanya istinbat al-ahkam, di mana istinbat al-ahkam ini penetapan sebuah hukum Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan sunnah Rasulullah. Jadi, di pada masa peradaban periode penegakan hukum Islam di masa tabi'in tersebut, di mana mereka tidak semena-menanya menegakkan hukum Islam. Astaghfirullahaladzim. Itu yang dapat saya sampaikan Bang. Oh, makasih ya Bang. Bang. Oke guys, ini sangat cukup jelas ya. Nanti kita akan tanya-tanya lagi kepada mahasiswa yang lain mengenai materi selanjutnya. Oke, sekian. Oke teman-teman, selanjutnya mari kita tanya-tanya lagi kepada mahasiswa HTNC bagaimana tanggapannya tentang pelajaran sejarah pemikiran hukum Islam, dan ini orangnya. Ayo teman-teman. Halo Bang. Halo Bang. Jadi saya mau bertanya bagaimana tanggapan Abang atau pemahaman Abang selama belajar di perkuliahan ini. Ya, baiklah Bang, saya akan menjawab yang saya ketahui dari penegakan hukum Islam di periode Madinah dilakukan dengan cara membuat perjanjian Bang. Perjanjian tersebut adalah perjanjian perdamaian dengan seluruh penduduk Madinah. Jadi yang dikenal sebagai piagam Madinah atau misalnya piagam ini berisi 11 prinsip. Prinsip tersebut salah satunya adalah prinsip rangkaian hukum Bang, yang dimana menegakkan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Saya itu yang saya ketahui dari pelajaran SPAI Bang. Oke teman-teman, mungkin teman-teman bisa memahami dan saya juga agak sedikit pusing ya, tapi baiklah. Oke, selanjutnya kita akan bertanya kepada mahasiswa yang lain. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kayak yang kita lihat tadi, bahwasanya teman-teman dari HTNC yang tadi jawaban mereka sangat-sangat bagus ya teman-teman. Kayaknya kita masih perlu banyak jawaban yang lagi dari teman-teman kita HTNC. Sebagaimana kita lihat yang di dalam ada teman-teman yang diskusi. Mari kita lihat. Ya, oke teman-teman, langsung aja kita ke dalam melihat diskusi mereka, apa yang mereka bicarakan. Ayo. Teman-teman, ini dia. Langsung aja. Berdagang gitu kan Wan. Jadi ketika mereka berdagang, mereka sekaligus menyebarkan agama Islam yang ada di Singapura tersebut Wan. Ketika itu semakin berkembang luaslah Islam di Singapura. Ada sumber yang mengatakan bahwasanya Islam di Singapura tersebut menjadi pusat peradaban Islam yang ada di Asia Tenggara. Itu Wan. Jadi
Islam sekarang yang ada di Singapura itu sekarang minim, Wan. Hanya 15% dari penduduk yang ada di Singapura jumlah Islam yang ada di Singapura tersebut, Wan. Jadi segala aspek kehidupan umat beragama Islam di Singapura itu telah diatur di MUIS, yang artinya Majelis Ulama Islam Singapura. Sama seperti kalau di Indonesia itu kan, sama seperti MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang mengatur peraturan-peraturan ataupun hukum-hukum yang berlaku di agama Islam di Indonesia. Kalau kita kan tadi MUI, kalau mereka MUISLAN, MUIS, yang artinya Majelis Ulama Islam Singapura. Jadi apapun yang bersangkutan dengan agama Islam yang ada di Singapura, semuanya diatur di dalam MUIS tadi, Tuhan. Jadi mulai dari masalah keluarga, mulai dari masalah mawaris, mulai dari masalah pernikahan hingga perceraian, hingga ke masalah-masalah yang tidak ada, istilahnya maksudnya hingga ke masalah-masalah kontemporer yang baru-baru timbul saat ini. Mereka mengatur segala macam aspek masalah yang ada. Jadi agama Islam diatur dan dikelola dengan baik oleh mereka. Jadi walaupun agama Islam jumlahnya sedikit minoritas yang ada di Singapura, agama Islam tetap terpandang dan berjalan dengan baik. Kalau gitu baru aku paham, Wan. Kemarin aku masih jadi pertanyaan gitu. Jadi kalau kita lama gitu, Wan, kalau itu baru paham, Wan. Bantu ya, Wan. Oke teman-teman, sangat bagus sekali diskusi mereka tadi ya teman-teman. Nanti kita lanjutkan vlog selanjutnya setelah jeda berikut ini. Oke teman-teman, mungkin sekian penampilan video edukasi dari kami Lelaki HTNC. Mungkin jika ada salah kami minta maaf. Dan saya dengan Mustafa Lutfi dan teman di samping saya Ahmad Daniel, Dan saya Dodi Setiawan. Dan saya Taufik Ilham Babar. Dan saya Daniel Ricardi Agustin. kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.